Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Asmat Burhan, salah satu dosen pada program studi D4 Keperawatan Anestesiologi di Universitas Harapan Bangsa Indonesia. Ya. Video ini saya buat bertujuan untuk persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025 ini, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia 1, ya. Di mana mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yaitu satu SKS teori dan 3 SKS itu praktek. Mata kuliah ini disampaikan dengan cara, ya, metode Delivery Interaction and Assessment, sebuah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menekankan, ya, pada 3 aspek utama, yaitu adalah pertama di bagian penyampaian, ya, penyampaian materi. Dan yang kedua adalah aspek interaksi antara pengajar dan pendidik, peserta didik, ya. Kemudian serta penilaian hasil belajar, asesmen, ya, dalam pembelajaran di kelas, baik itu secara offline ataupun secara online. Uh, untuk kali ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia 1, saya sebagai koordinatornya di program studi D4 Keperawatan Anestesiologi. Oke, untuk deskripsi mata kuliah PKDM ini membahas, ya, secara memenuhi kebutuhan dasar pada pasien seperti uh, bernafas, ya, bernafas pada, kemudian makan, ya, kebutuhan makan, eliminasi, kemudian tidur, kebutuhannya bergerak atau aktivitas, ya, merasa aman dan nyaman dan menjaga kebersihan diri, personal hygiene, ya. Untuk mahasiswa belajar, yang pertama difokuskan pada teori kebutuhan dasar termasuk hierarki Maslow, ya, karena di situ sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa sebagai dasar, ya. Kemudian tanda gangguan, kebutuhan dasar terkait dengan manifestasi dari apa sih yang dibutuhkan oleh uh, pasien-pasien tersebut, ya. Kemudian prosedur keperawatan dasar, ya. Untuk ini basic sekali di keperawatan terkait dengan tanda vital, baik itu tekanan darah, suhu, pengukuran nadi, kemudian pengukuran respiratory rate, ya. Kemudian pemberian oksigenasi, ya, sesuai standar operasional prosedur, kemudian standar SOP dalam pemasangan infus, kemudian pemberian nutrisi, eliminasi, ya, baik itu nanti pemasangan kateter, kemudian menghitung kebutuhan cairan dan elektrolit termasuk dari eliminasi itu tersebut, ya. Yang terakhir adalah perawatan luka dan sebenarnya masih banyak lagi. Yang difokuskan adalah yang seperti ini. Kemudian pembelajaran dilakukan melalui kuliah. Nah, kuliah, diskusi, tugas dan praktek laboratorium, ya, di ruangan lab, ya, dengan pendekatan berbasis bukti evidence practice. Manfaat mata kuliah PKDM 1 bagi mahasiswa ini yang pertama adalah perawat, ya, atau calon perawat yang tanggap terhadap kebutuhan dasar pasien, karena ini adalah bagian pertama yang harus dikuasai oleh semua mahasiswa di semester 1 dan semester 2, ya. Kemudian terampil dalam melakukan prosedur keperawatan dasar, ya, mulai dari TTV, kemudian beberapa oksigenasi, nutrisi, eliminasi, dan perawatan luka, karena always, ya, selalu ada di setiap prosedurnya. Kemudian
Saya praktek klinik sejak awal dengan dasar yang kuat. Ini adalah visi dari misi dari HB juga ya. Bagaimana praktek klinik ini harus benar-benar sejak awal sudah dengan dasar yang kuat gitu ya, agar tidak menyalahi pemberian SOP di rumah sakit. Profesional dalam bersikap ya, meskipun mahasiswa itu tetap harus profesional, kemudian berpikir kritis dan bekerja sama ya, interprofesional dan multi profesional ya, multi kolaborasi, baik itu dokter, perawat dan yang lainnya, tenaga kesehatan. Kemudian berorientasi pada keselamatan pasien atau safety pasien ya, dan praktek berbasis bukti ya. Jadi harus ini sinkronisasi dan integrasi untuk manfaatnya. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini adalah sikap ya, bertanggung jawab atas tugas dan peran perawat secara mandiri dan profesional, menunjukkan etika kedisiplinan, kepedulian terhadap pasien. Penguasaan dan pengetahuan, memahami teori kebutuhan dasar manusia dan konsep dasar keperawatan anestesi. For example, anatomi, fisiologi, farmakologi, nutrisi, dan pasien safety. Karena semuanya adalah harus diketahui sebagai dasar. Kemudian, keterampilan umum, ya, keterampilan umum ini penting, mampu berpikir logis dan kritis, ya. Tidak subjektif, jadi berpikirnya secara logis dan kemudian dianalisis bagaimana caranya adalah kritis dalam menangani kebutuhan dasar pasien, terampil dalam prosedur keperawatan dasar, ya, sesuai standar kompetensi klinik. Untuk CPMK-nya, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ya, mahasiswa mampu satu konsep kebutuhan dasar manusia dan gangguannya. Jadi harus mau mahasiswa itu mampu memahami ya konsep apa sih yang dibutuhkan oleh manusia itu dan bagaimana gangguan itu terjadi dan memberikan kebutuhannya tersebut. Kemudian mengidentifikasi tanda-tanda masalah kebutuhan dasar pasien ya. Jadi ini diidentifikasi bagaimana kebutuhan dasar itu bisa teranalisis ya dengan baik sehingga kebutuhannya bisa sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian melaksanakan prosedur keperawatan dasar ya, tanda vital, oksigenasi, nutrisi, eliminasi, dan perawatan luka. Ini merupakan keperawatan dasar atau basic yang harus dikuasai. Karena setiap hari di pelayanan rumah sakit atau di rawat inap itu selalu berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian yang keempat, menerapkan prinsip keselamatan pasien dan praktek berbasis bukti. Ini penting karena untuk menghindari adanya error ya dan trigger error dari pemberian obat-obatan. Tentunya ini sesuai dengan standar operasional prosedur untuk berbasis bukti. Kemudian bersikap profesional, komunikatif, dan bertanggung jawab dalam memberikan asuhan dasar ya tentang perawatan. Pokok bahasan ya sangat banyak, tapi saya fokuskan ya menjadi sekitar 8 atau 9 ya. Yang pertama adalah teori kebutuhan dasar manusia harus dipahami dulu konsep Maslow-nya. Kemudian oksigenasi dan tanda-tanda vital ini berkaitan ya, karena tanda-tanda vital salah satunya adalah pemantauan respiratory rate dan kemudian pemberian dari oksigenasi itu sendiri. Kemudian cairan dan elektrolit. Nah, cairan dan elektrolit ini penting untuk takutnya terjadi dehidrasi, tanda-tanda vital, ya shock hipovolemik dan yang lainnya. Nutrisi dan metabolisme ini juga penting dalam pemberian proses asesmen dan penanganan dalam proses nutrisi tersebut. Eliminasi urin dan feses, ya. Kemudian istirahat dan tidur penting sekali buat pasien ya. Aktivitas dan latihan terus harus teridentifikasi. Kemudian personal hygiene ini harus betul-betul terasesmen karena personal hygiene ini akan mempengaruhi proses dari quality of life pasien juga ya. Keseimbangan suhu antara hipertermi dan hipotermi, kemudian rasa aman, nyaman, dan seksualitas pada pasien ya. Kemudian prosedur dasar infus ya seperti infus, injeksi, perawatan luka, suction, oksigenasi,
dan masih banyak yang lainnya. Dan referensinya diambil dari Konzer, Potter, Perry, dan dari buku saya sendiri yang berjudul dengan Evidence-Based Practice Keperawatan Fokus di Diabetes Mellitus, karena banyak sekali juga praktek komplementer ya yang bisa diterapkan pada pasien dalam asuhan keperawatan dasar ini ya di pemenuhan kebutuhan dasar manusia satu. Bisa diakses di eh, Perpustakaan Nasional ya. Kemudian juga bisa diakses melalui website Elvareta ya. CV Elvareta Buana di edisi 1 2024. Untuk yang terakhir adalah aspek penilaian PKDN. Ya, pertama adalah komponen penilaian ujian tengah semester. Tengah semester berbobotnya adalah 20%, yaitu tes tulis ya, teori dan konsep. Kemudian ada ujian akhir semester, ini juga 20%. Tes tulis dan kasus klinik, kenapa 20%? Karena teori di sini adalah satu SKS ya. Kemudian tugas struktur, rangkuman, paper, EBN ya, terkait dengan evidence based nursing karena nanti mereview jurnal ya, yang nantinya akan dipresentasikan setelah tugas ini selesai. Kemudian ada kuis ya, kuisnya dilakukan secara berkala ya. Ini bobotnya 10%, diskusi interaktif yang nantinya akan diakses melalui Skalsa ya. Skalsa uhbac.ac.id ya. Semua mahasiswa sudah mempunyai akunnya. Kemudian ada skill lab 30% karena memang SKS-nya adalah 3 karena memang diperuntukkan ya mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini sudah bisa memahami ya dan sudah bisa melakukan aplikatif ya dari standar operasional prosedur ya, baik itu di tanda-tanda vital, eliminasi, urin, kemudian nutrisi ya, sehingga pemberian kepada pasien dan kebutuhan dasar manusianya terpenuhi. Konsep keperawatan dasarnya sudah dapat gitu ya. Kemudian soft skill 10% ya. Ini terkait dengan kehadiran, kemudian disiplin dan kerja tim. Baik, Bapak Ibu, ini berikut adalah contoh video pembelajaran dari mata kuliah PKDM 1 dengan subtopik perawatan luka pasca operasi, di mana dilakukan secara daring melalui Zoom online. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya atas datangannya dalam mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia satu ya. Nanti fokusnya di perawatan luka akut pada pasien pasca operasi ya. Sebelum kita masuk ke dalam mata kuliah, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Kita berdoa mulai. Amin ya. Oke, untuk semua mahasiswa, silahkan bisa absensi terlebih dahulu ya di Skalsa. Untuk absensinya Bapak sudah buka semuanya, nanti bisa melakukan absensi ya. Silahkan bisa dimulai absensinya. Untuk selanjutnya kita sebelum ke materi ya, ada yang masih ingat tidak dengan materi sebelumnya? Pembahasan terkait diagnosisnya, Pak. Biasanya Diagnosis pakai ya, gangguan integritas gimana? kulit. Oh, gangguan integritas kulit. Itu dari mana itu, Mbak? Aulia. Dari SDKI, Pak. Selain itu, dari mana? Terus sama ada resiko infeksi, diagnosis SDKI sama SLKI, status nyeri. Ah, oke. Oke ya.
Untuk yang lain berarti eh, saya kira sudah paham semua ya terkait dengan materi sebelumnya karena nanti akan menyambung dengan materi selanjutnya ya di perawatan luka akut pada pasien pasca operasi ya. Karena di program keperawatan anestesiologi ya di Universitas Bangsa nanti setelah pasien dioperasi itu akan dilakukan perawatan luka pasca operasi. Ya. Oke, kita next dulu sebelum kita ke materi ya. Pokok bahasannya adalah pertama, teori kebutuhan dasar manusia ya, termasuk dengan hierarki Maslow, karena ini poin penting ya. Basically untuk semuanya mengerti ya, apa sih kebutuhannya. Yang kedua adalah oksigenasi dan tanda-tanda vital, karena ini juga saling keterkaitan eh, terkait dengan hemodinamik ya. Karena nanti akan ada prakteknya juga setelah teori ini ya. Kemudian ada cairan dan elektrolit merupakan bagian penting dari tubuh manusia dan juga termasuk bagian hierarki Maslow ya. Nutrisi dan metabolisme, kemudian eliminasi dan urin ya, inkontinensia fekal urin, nanti ada cara memasang kateter ya, kemudian ada istirahat dan tidur ini terkait dengan sebenarnya the same ya, sama dengan rasa aman, nyaman dan seksualitas juga akan masuk di situ. Kemudian ada aktivitas dan latihan tubuh, personal hygiene ya, terkait kebersihan ya. Kemudian keseimbangan suhu, ada hipertermi, kemudian ada hipotermi. Yang terakhir adalah nanti terkait dengan praktek ya, prosedur keperawatan dasar ya, yang semuanya mahasiswa di semester 1 dan 2 itu sebenarnya harus sudah menguasai terkait dengan keperawatan dasar, baik itu pasang infus, ya, injeksi IV, IM, IC, SC, ya, perawatan luka tentunya pasca operasi, kemudian suction, ya. Sebenarnya masih banyak yang lagi yang lainnya, tapi ini rangkumannya seperti itu. Ya, ini untuk referensinya sebenarnya ambil dari Kozer, Potter, ya dan Perry dan dari buku Bapak sendiri ya terkait evidence based keperawatan diabetes mellitus karena di situ juga ada terkait dengan terapi komplementer yang bisa dilakukan untuk pada pasien-pasien tersebut ya. Sehingga nanti ini bisa dapat diakses dimanapun ya, di perpustakaan UHB juga bisa diakses ya juga di sana. Kemudian untuk capaian mata kuliah CPMK sendiri, yang pertama tentunya ya memahami konsep kebutuhan dasar manusia dan gangguannya, identifikasi tanda-tandanya ya, tentu nanti akan belajar terkait tanda-tanda masalah dari dasar pasien itu sendiri melaksanakan prosedur keperawatan dasar ya, mulai dari tanda-tanda vital, oksigenasi, nutrisi, eliminasi, dan perawatan luka karena ini bagian dari kebutuhan ya. Kemudian menerapkan prinsip keselamatan, pasien safety, dan praktek berbasis bukti ya. Yang terakhir bersikap profesional ya, prokomunikatif, bertanggung jawab, dan memberikan asuhan dasar. Ini merupakan capaian pembelajaran dari mata kuliah PKDM 1. Oke, kita masuk ke materi nih ya. Untuk materi PKDM dengan fokus subtopiknya adalah perawatan luka, nanti akan belajar apa itu definisi luka, prevalensinya bagaimana di Indonesia, kemudian ciri-ciri, komplikasi apa ya yang mungkin bisa timbul, faktor resiko dan penata laksanaannya. Ditambah ada analisis kasusnya nanti ya. Ini contoh luka bedah yang mungkin bisa kalian temui ya. Pembedahan dengan vertikal, pasien dengan SC ya, kemudian pasien dengan laparotomi dengan kolostomi ya. Di sini sebenarnya luka bedah itu secara sengaja dibuatnya dan kondisinya aseptik. Tentunya karena desinfektannya itu full 100%. Nah, dibuat dengan teknik aseptik, tapi lukanya rata sekali ya. Tuh ya, rata ya mulus kayak bibir kita gitu ya. Ditutup secara primer, kemudian proses penyembuhannya sudah terprediksi karena memang lukanya disengaja dan akut aseptik bersih gitu ya. Sehingga kemungkinan besar 1 sampai 14 hari dia sudah mulai ada epitel dan nanti 30 hari dia sudah mulai
closure, penutupan gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke prevalensi ya. Tentunya kita eh, sebagai penata anestesi atau ini ya perawat anestesi di keperawatan dasar pasca operasi itu pasti ada yang namanya perawatan luka. Nah, di sini poin pentingnya. Maka dari data yang tinggi ini ya kita harus bisa manajemen perawatan luka di Indonesia ya secara baik dan tepat. Bagaimana fase penyembuhannya? Ini ya. Ketika kita ada luka pasca operasi pertama, karena itu adalah sengaja, maka dimulai dari pasca operasi 0,3 hari sampai 3 hari itu adalah proses penyembuhannya pertama, ya. Dia akan muncul bengkak, infeksi, kemudian inflamasi, kemudian nyeri. Itu selama 3 hari. Itu adalah hal normal. 3 sampai 30 hari itu sudah mulai muncul proliferasi. Mulai sudah memerah, sudah mulai menyambung ya. Kemudian nanti setelah 1 tahun sudah mulai dia closure atau disebut remodeling. Ini adalah komplikasi ya pasca jahitan ya. Nih kita sudah pahami bersama kalau kita lihat lukanya, infeksi lukanya ya sudah parah nih ya pasien SC ya. Ada dehiscence ya, sudah ada perdarahan juga, hematoma juga sudah ada ya. Kemudian luka menjadi kronis jika penyumbatan terhambat nih. Kita lihat semuanya nih. Ada stroke, ada infeksi, kemudian juga mana pointer. Nah, di sini ya jaringannya sudah melebar ya, sudah ada tanda-tanda infeksi di sini, maka itu disebut dengan komplikasi pasca perawatan luka pasca operasi ya. Tekniknya adalah satu, debridement, dua, kontrol inflamasi, tiga, jaga kelembaban, keempat, perbanyak jaringan epitel dengan cara memberikan nutrisi yang bagus, dressing yang bagus, perawatan yang bagus ya. Kemudian repair, perbaiki jaringan dan penutupan luka. Kalau misalkan sudah mulai sembuh, silakan dipotong jahitannya, kemudian diberikan seperti albumin, perawatan lukanya yang bagus sehingga nanti jaringannya akan juga naik ya. Terakhir sosial ya, karena mental juga akan mempengaruhi kalau nggak ada support dari family gitu ya. Ini adalah teknik yang sering dilakukan di rumah sakit dengan metode timers concept ya. Di internasional sudah pakai ini semua sehingga nanti rumah sakit semuanya bisa menjalankan konsep ini. Konsep ini yang selalu ada ketika ada luka, apa sih yang harus dilakukan dengan teknik timers ini? Ini studi kasus ya, kita sudah masuk ke studi kasus, kita pelajari bersama. Ini anak 9 tahun ya, datang ke poliklinik bekas luka operasi appendektomi ya, pasca operasi ya. Skala nyerinya 5, ada demam ya, bau juga nih ya. Kemudian krepitasi ukuran 5 kali 3, nekrotiknya nggak ada, unstable. Kemudian slok, slok itu nanah ya, ini ada ya 25%, granulasinya juga ada yang merah-merah ini ya, 25% ya. Kemudian perulannya juga ada ya, kita lihat. Rencananya adalah pakai timer tadi, konsep tadi. Autolisis pakai hidrogel, cuci luka dengan PHMB 15 menit. Ya, Bapak tambahkan di situ sorbak di atasnya, ya. Tambah infrared, cek darah rutin. Ya, karena masih punya rumah sakit ya, kontrol cek darah rutin, dukungan keluarga, atasi stres pasien karena masih anak, 12 minggu udah selesai. Ya, ini yang disebut dengan evidence base ya. Praktek berbasis bukti. Oke, ini untuk asuhan keperawatannya pada pasien anak Y ya, diagnosisnya ya, tadi sudah dibilangin oleh Mbak Aulia ya, resiko infeksi kita bisa ambil, nyeri akut kalau misalkan tadi kan sudah ada tanda-tanda nyeri ya. Kemudian gangguan integritas, kemudian untuk luarannya bisa dengan status luka membaik, nyeri menurun, resiko infeksi menurun ya. Untuk intervensinya bisa gunakan timers konsep ini ya, hampir sama. Swabnya adalah pasien mengeluh nyeri di luka operasi dengan skala FAS-nya 5, ya. Kemudian merasa tidak nyaman. Luka 5 kali 3 grade 2 nekrotik ada ya, perulan ada, granulasinya 25%.
Slopnya juga 25%. Kemudian ada demam. Asesmennya, gangguan integritas kulit, nyeri akut, resiko infeksi, dan coping individu tidak efektif. Terakhir, perawatan luka dengan autolitik ya, kemudian kompres PHMB, balut dengan DACC foam, terapi infrared, cek darah rutin, dan dukungan keluarga. Ini adalah eh, final ya dari perawatan luka pasca operasi tadi menjadi sebuah integritas ya dalam perawatan luka pasca operasi. Ini digunakan pada setiap jenis luka pasca operasi ya, apapun itu mau spinal anestesi, general anestesi, tapi highlightnya adalah ketika pemberian anestesi dosisnya lebih tinggi daripada normalnya, itu akan mempengaruhi proses penyembuhan. Dia akan lebih lambat. Jadi dosis yang ideal akan mempengaruhi proses penyembuhannya, gitu ya. Oke, terakhir analisis kasus ya pada mahasiswa. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk menganalisis diagnosanya. Pak, saya mencoba menjawab. Ya, silahkan dari Indah Susanti ya. Subjeknya, pasien mengatakan luka terasa nyeri saat bergerak dengan skala VAS 5. Lalu data objektifnya tekanan darah 130 per 80 mmHg, luka operasi bersih, kering, tidak ada pus, tidak ada eksudat, tidak ada bau, nekrotik 0%, slopnya 0%, dan granulasi serta epitelisasinya 100%. Lalu untuk asesmennya, nyeri akut terkait dengan trauma bedah, lalu gangguan integritas jaringan kulit, terutama terkait luka pasca operasi, dan planningnya atau implementasi, pantau intensitas nyeri, ajarkan relaksasi napas dalam, kolaborasi pemberian analgetik, lalu lakukan perawatan luka dengan teknik aseptik, dan edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan luka di rumah. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang mau diklarifikasi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Indah ya, komprehensif ya, berarti paham dengan apa yang sudah saya jelaskan ya terkait bagaimana menganalisis diagnosanya ya. Tadi sudah terkait integritas kulit, kemudian menentukan perencanaannya ya, baik itu dari intervensi, kemudian implementasi dan bagaimana menulis swabnya ya. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain terkait dengan bagaimana perawatan luka pasca operasi ini? Sudah cukup? Sudah paham semuanya? Oke, Cukup. oke. Kalau jawabannya sudah cukup. cukup, kita bisa lanjut ke materi berikutnya di minggu depan ya. Bapak ingatkan sekali lagi untuk minggu depan terkait dengan materi ya, mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia masih tetap dengan perawatan luka, tapi fokus di perawatan luka pasca debridement ya untuk luka kronis ya, karena sekarang fokusnya luka akut. Untuk minggu depan prosesnya adalah luka kronis. Masih sama tapi beda cara manajemennya. Itu ya. Oke. Tadi sudah memahami semuanya, kita bisa akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa absennya ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sekian video pembelajaran perawatan luka akut pasca operasi dalam mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia 1 pada program studi debat keperawatan anestesiologi Universitas Harapan Bangsa. Semoga menjadi bahan pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Ya, akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.